Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 4. Lengkapi tabel berikut ini. Nah, ini tabelnya ya. Nomor 1, percepatan, rumusnya adalah di sini tertulis A sama dengan V per T. Nah, ini mestinya bukan V per T ya, Dek ya, melainkan delta V per delta T. Karena yang namanya percepatan itu definisinya adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Nah, delta V itu artinya perubahan kecepatan. Berarti ini kalau lengkap ya V2 dikurangi V1, begitu ya. Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, dibagi dengan delta T. Berarti T2 dikurangi T1. Nah, sekarang untuk menentukan dimensi, tinggal kita tuliskan satuan dari percepatan. Ya, satuan dari percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat. Ya, atau meter sekon pangkat min 2. Nah, dari sini sekarang kita sudah bisa menentukan dimensi dari percepatan. Meter itu adalah satuan dari panjang. Kalau panjang dimensinya adalah L, ya. Kemudian sekon itu adalah satuan dari waktu. Dimensinya adalah T besar, ya. Nah, di sini pangkatnya min 2. Maka dimensi dari percepatan adalah LT pangkat min 2. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke baris berikutnya ya, soal nomor 2. Di sini diketahui rumus dan dimensinya. Ya, rumusnya adalah P sama dengan F per A. Apa itu P? P itu adalah tekanan. Ya, Dek ya. Jadi bahasa Inggrisnya adalah pressure. Nah, bahasa Indonesianya adalah tekanan. Nah, rumusnya adalah P sama dengan F per A. F itu force ya, gaya, dibagi dengan A. A itu area, luas. Ya, jadi tekanan itu adalah gaya per luas. Nah, nanti satuannya adalah Newton per meter persegi. Satuan dari gaya itu Newton, satuan dari luas itu adalah meter persegi. Nah, di sini kita tidak perlu untuk mencari dimensinya karena sudah diketahui. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya, nomor 3. Energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh setiap benda jika benda tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Masih ingat rumusnya? Dulu di SMP ya, kita pernah belajar bahwa yang namanya energi kinetik itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Ya, m itu massa, v itu kecepatan. Ya, jadi rumus EK adalah setengah kali massa kali kuadrat kecepatan. Nah, sekarang kita tentukan dulu satuannya. Apa satuan energi kinetik? Nah, coba perhatikan ya. Setengah ini jelas tanpa satuan ya karena bilangan. Kemudian massa itu satuannya adalah kilogram. Lalu kecepatan itu satuannya adalah meter sekon pangkat min 1. Ini dikuadratkan. Oke ya. Berarti nanti satuan dari energi kinetik adalah kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2. Nah, ini kalau di matematika ya, ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka caranya adalah pangkatnya itu kita kalikan. Nah, ini contohnya. Sekon pangkat min 1 dikuadratkan. Berarti pangkatnya kita kalikan. Min 1 kali 2 sama dengan min 2. Kalau ini kan meter pangkat 1 ya. Nah, berarti meter pangkat 1 dikuadratkan ya berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Jelas ya, Dek ya? Dari sini sekarang kita sudah bisa menentukan dimensi dari energi kinetik. Kilogram itu dimensinya adalah M ya, satuan dari massa. Kemudian meter itu satuan dari panjang. Dimensinya adalah L ya, berarti ini L kuadrat. Lalu sekon itu dimensinya adalah T, satuan dari waktu ya, Dek ya. Nah, pangkatnya tinggal kita tulis ulang. Jadi dimensi dari energi kinetik adalah ml kuadrat T pangkat min 2. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya? Oke, kita lanjutkan ke baris nomor 4. Untuk nomor 4 yang diketahui hanya rumusnya aja ya. Jadi ini rho sama dengan M per V. Nah, ini mestinya V besar ya, Dek ya. Kalau V kecil itu kecepatan. Kalau V besar itu adalah volume. Nah, rho itu adalah massa jenis ya, Dek ya. Jadi massa jenis. Nah, nanti rumusnya adalah rho sama dengan M per V, massa per volume. Satuan dari rho ya, saya tulis ini ya. Itu adalah kilogram per meter pangkat 3 atau kilogram meter pangkat min 3. Oke. Sekarang kita bisa menentukan dimensi dari massa jenis. Kilogram itu adalah satuan dari massa. Kemudian meter itu adalah satuan dari panjang ya, Dek ya. Berarti ini L pangkat min 3. Jadi dimensi dari massa jenis adalah ml pangkat min 3.
Lanjut ya, nomor 5 ya, Dek, ya. Untuk nomor 5, di sini yang diketahui adalah dimensinya. I sama T ya. I besar itu adalah dimensi dari besaran pokok kuat arus listrik. Ingat ya, kuat arus listrik itu adalah masuk kategori besaran pokok. Satuannya ampere. Kalau T jelas ya, ini waktu. Nah, dulu di SMP kita pernah belajar waktu kita membahas listrik ya, Dek, ya. Jadi yang namanya kuat arus listrik itu definisinya adalah jumlah muatan yang mengalir tiap satu satuan waktu atau jumlah muatan yang mengalir tiap sekon. Nah, rumusnya adalah I sama dengan Q per T. Jadi I kecil itu adalah kuat arus ya, satuannya ampere. Kemudian kalau Q itu adalah muatan ya, satuannya coulomb. Kalau T itu adalah waktu, satuannya sekon. Nah, coulomb per sekon itu nanti jadinya adalah ampere. Nah, I besar itu adalah kuat arus ya, dimensi dari kuat arus. T itu adalah dimensi dari waktu. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan ya, ini adalah menunjukkan dimensi dari muatan. Ya. Jadi kalau saya tuliskan lagi dari sini ya, I sama dengan Q per T, maka nanti kita dapatkan Q itu sama dengan I kali T. Ya, muatan sama dengan arus dikalikan dengan waktu. Berarti di sini nama besaran turunannya adalah muatan listrik ya, muatan listrik. Nah, untuk rumusnya berarti Q sama dengan I dikalikan dengan T. Nah, ini dimensinya. Jelas ya, Dek, ya. Kalau satuan dari muatan listrik itu adalah coulomb ya, disingkat C. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir nomor 6 ya. Daya. Nah, daya itu simbolnya adalah P. Nanti rumusnya adalah P sama dengan W per T. W itu usaha, T itu waktu. Ya, Dek, ya. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai energi dibagi dengan waktu. Karena usaha itu identik dengan energi. Ya, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Satuannya sama, yaitu joule ya. Maka daya ini bisa kita tuliskan sebagai energi dibagi waktu. Nah, sekarang kita akan menentukan dimensinya. Nah, tadi kita sudah bahas ya bahwa satuan dari energi kinetik ya itu adalah kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2. Nah, ini kalau kita masukkan ke sini ya, Dek, ya. Saya kerjakan di sini aja ya. Jadi satuan dari energi itu adalah kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2. Betul ya? Dibagi dengan sekon. Satuan dari waktu kan sekon. Nah, ini kalau kita rapikan ya, pernya supaya hilang, berarti sekonnya kita naikkan ke atas atau langsung aja wis ya. Jadi sekon pangkat min 2 dibagi sekon pangkat 1 itu sama dengan sekon pangkat min 3 ya. Meter kuadrat ini sekon pangkat min 3. Jadi intinya kalau pada bilangan berpangkat ya, Dek, ya. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Nanti kalau dikalikan berarti pangkatnya ditambah ya. Sesederhana itu. Oke, dari sini sekarang kita sudah bisa menentukan dimensi dari daya ya. Kilogram itu adalah satuan dari massa. Nah, ini M. Kemudian meter itu adalah satuan dari panjang L ya, ini L kuadrat. Lalu sekon itu adalah satuan dari waktu ya, Dek, ya. Maka ini dimensinya adalah T, pangkatnya min 3 ya. Sehingga nanti jika ditanya dimensi dari daya adalah ml kuadrat T pangkat min 3. Nah, satuannya itu sebenarnya adalah watt ya, Dek, ya. Nah, ini T-nya double watt ya. Jadi joule per sekon. Karena energi itu satuannya adalah joule, T itu adalah sekon. Jadi satuan dari daya yang pertama adalah ini, kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 3. Jadi intinya ini adalah satuan yang mengacu besaran pokok yang menyusun besaran turunan daya. Nah, begitu ya fungsinya untuk menentukan dimensi. Kemudian kalau satuan dari daya itu sendiri ya selain ini adalah watt atau bisa juga joule per sekon ya. Energi per waktu itu joule per sekon. Oke ya, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, jangan lupa jangan sungkan maksudnya untuk tuliskan di kolom komentar. Kemudian, nah ini baru ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Kemudian klik like dan silakan di-share di sosial media kalian ya, Dek, ya.
Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga bagi adik-adik yang telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.